Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ijuri. Saya dari TIP 2102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Sejarah Mikroprosesor. Mikroprosesor. Sebelum berkembangnya mikroprosesor, CPU elektronik terbuat dari sirkuit terigresi TTL terpisah sebelumnya. Transistor individual sebelumnya lagi dari tabung vakum. Evolusi dari mikroprosesor setelah diketahui mengikuti hukum Moore yang merupakan peningkatan performa dari tahun ke tahun. Pada kesempatan hari ini kita akan meneruskannya dari langkah 1. Langkah satunya yaitu sistem dan arsitektur mikroprosesor. Arsitektur sistem mikroprosesor. Arsitektur mikroprosesor merupakan sebuah gambaran atau rancangan daripada bagian-bagian komputer, yaitu mengenai rangkaian tentang perangkat lunak dan perangkat keras yang terpadu menjadi satu. Arsitektur mikroprosesor terbagi atas 1. ALU, arsitektur logic unit, merupakan bagian penting daripada Central Processing Unit yang bisa disebut CPU. Pada umumnya memiliki fungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logik. Fungsi aritmatika adalah sebuah fungsi yang mengaruh ke operasi matematika seperti penjumlahan. 2. CPU merupakan otak daripada komputer yang berfungsi untuk mengontrol keseluruhan operasi dengan cara menerima perintah, menjalankannya, dan mengeluarkan hasilnya. 3. Memori merupakan komponen atau sistem yang digunakan untuk mempunyai informasi untuk pengguna langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer, perangkat elektronik digital yang terkait. 4. Input dan output atau sering juga disebut I/O merupakan sistem operasional informasi dalam komputer. Kita lanjut. Hardware level merupakan tingkatan yang paling mendasar yang menjadi wadah daripada suatu penempatan software dan komputer. Mendukung software dengan menginstruksikan atau menyediakan kegiatan yang diperlukan software. Multilayer machine of hardware layer terdiri atas beberapa layer atau lainnya: physical defense layer, digital logic layer, microprogrammed layer. Lanjut, software level merupakan unit yang ditempatkan pada tingkat hardware, berada di atas sebelum hardware untuk menggunakan dan mengontrolnya. Multilayer machine of software layer terdiri dari beberapa layer antara lain yaitu operating system layer, higher order software layer, dan yang terakhir application layer. Bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang didudukan di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalkan bahasa C dan C++, Pascal, Pascal Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tertinggi karena memiliki kata-kata atau pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Meskipun misalnya jauh berada dengan bahasa manusia, sesungguhnya assembly adalah program yang bekerja membuat
membantu manusia instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibicarakan dan dipahami. Kelebihan bahasa assembly. 1. Ketika dikompili lebih kecil ukurannya. 2. Lebih efisiensi atau hemat memori. 3. Lebih cepat dieksekusi. Kekurangan bahasa assembly. Dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding dalam tingkat tinggi relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit. Misalkan operasi matematis. Kita akan lanjut ke struktur assembly. Struktur bahasa assembly. Operation kode atau yang dibilang opkode. Source operand atau yang dibilang sumber. Destination oper 7 kode LDAH. Operation source di stasiun instruksi pindah isi register 8 bit H ke register 8 bit A isi H sama dengan isi H. Objek kode menulis program dalam assembly artinya menggunakan mnemonik untuk pembuatan program, bukan untuk mikroprosesor disebut source kode objek. Kode biner LD AB 78H 0111 1000 mikroprosesor membaca instruksi dalam bentuk biner di memori dan pengecualian. Dan inilah contoh-contohnya, bisa dimengerti atau dilihat. Penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan mekanisme pada sistem operasi yang berkait dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Kriteria yang digunakan sebagai saranan penjadwal atau meliputi. Yang pertama, adil. Fairness. Efisiensi, waktu tangkap, respon time, turn or write time, touch output. Dan ada 4 kendala yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu 1. Pada saat sebuah perpindahan dari keadaan running ke waiting. Yang kedua, pada saat proses perpindahan dari keadaan running ke ready. Yang ketiga, pada proses perpindahan dari keadaan waiting ke ready. Yang keempat, pada saat proses berhenti. Dan sekian hasil dari presentasi saya, lebih atau kurangnya memang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.